Halo, apa kabar? Saya harap Anda sekalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas topik mengenai bagaimana menjadi seorang dirigen. Tentunya di antara Anda sekalian ada yang telah menjadi dirigen atau ingin menjadi seorang dirigen. Ada 3 hal yang akan saya bahas pada kesempatan ini. Yang pertama adalah mengapa saya menjadi dirigen. Yang kedua, apa tujuan saya menjadi seorang dirigen? Dan yang ketiga, apa yang harus saya persiapkan jika saya menjadi seorang dirigen? Baiklah, kita akan mulai dari bahasan yang pertama, yaitu apa itu dirigen. Di dalam suatu musik, khususnya yang menyangkut banyak orang, ketika beberapa orang ingin menampilkan suatu musik secara bersama-sama, khususnya di dalam bentuk musik paduan suara atau ensemble, dibutuhkan seorang dirigen yang akan memimpin musik tersebut. Dirigen pada bentuk musik seperti ini dinamakan juga sebagai seorang konduktor, pemimpin. Sebagai seorang pemimpin tentunya dia harus bisa mengorganize atau melatih bagaimana agar lagu yang dibawakan oleh para penampil atau para musisi itu berjalan dengan baik, sesuai dengan keinginannya. Begitulah seorang dirigen adalah seorang pemimpin. Ia adalah seorang fasilitator juga. Ia adalah yang membawa ke arah tujuan musik yang ingin dicapai. Seorang dirigen itu tentunya didasari keinginan, ya. Mengapa ia ingin menjadi seorang dirigen? Tentunya yang pertama adalah karena kebutuhan daripada peran yang ingin dilakukan. Contohnya misalnya di dalam suatu liturgi gereja dibutuhkan seorang dirigen yang memimpin umat untuk bernyanyi bersama-sama agar terjadi suatu kesatuan. Di sanalah peran dirigen sangat penting, dan ketika kita memutuskan saya ingin menjadi dirigen, maka kita mempersiapkan diri kita untuk menjadi pemimpin lagu atau pemimpin pujian. Mengapa saya menjadi dirigen? Tentunya juga karena saya merasa bahwa saya mampu untuk memimpin, bahwa saya memiliki kapasitas, memiliki keinginan, passion, dan tentunya saya memiliki kemampuan musikal yang bisa menjadi bekal untuk menjadi seorang dirigen. Itu adalah hal-hal yang menyangkut mengapa saya menjadi seorang dirigen. Silahkan kita sekalian melihat apakah kapasitas kita atau apa yang telah kita miliki membuat kita pantas menjadi seorang dirigen. Jika belum, tentunya kita dapat mempersiapkan diri kita. Kita masuk ke bagian yang berikutnya, yaitu apa tujuan kita menjadi seorang dirigen. Tentunya tujuan yang murni daripada seorang dirigen itu adalah mengabdi kepada musik. Sebagai seorang pemimpin yang mengarahkan musik tersebut, tentunya ia mempunyai tanggung jawab musik, di mana ia harus menguasai atau membuat suatu pertunjukan atau penampilan musik tersebut menjadi berhasil ketika ditampilkan. Konteks demikian adalah dirigen menjadi dirigen untuk suatu pertunjukan atau penampilan.
Tujuan seorang menjadi dirigen dalam konteks pemimpin pujian tentunya adalah untuk membuat suatu kesatuan, ya, atau tujuannya adalah untuk membina satu kesatuan sehingga suatu lagu dinyanyikan dengan baik, mengikuti irama, mengikuti tempo, mengikuti nada yang seharusnya, mengikuti iringan. Itu adalah tujuan seorang dirigen dalam konteks pemimpin pujian di dalam gereja, atau di dalam suatu aubade musik, atau di dalam suatu paduan suara untuk kelompok tertentu, misalnya di sekolah atau di dalam suatu upacara tertentu. Silahkan kita melihat apakah tujuan tersebut, tujuan yang mulia, sangat mulia tersebut, apakah bisa kita emban, bisa kita lakukan. Jika kita merasa bahwa saya memiliki kemampuan atau keinginan yang kuat untuk menjadi seorang dirigen, tentunya kita akan berpikir kepada hal yang selanjutnya adalah apakah itu ilmu yang harus saya persiapkan menjadi seorang dirigen. Seperti katanya dirigen itu adalah direksi, ya, berhubungan dengan direksi, artinya yang berhubungan dengan arah suatu tujuan, maka seorang dirigen itu adalah seorang pemimpin yang akan mengarahkan para musisi atau para penyanyi kepada satu tujuan, yaitu tujuan daripada musik itu sendiri. Untuk itulah seorang dirigen memerlukan suatu kapasitas atau kemampuan secara teknis bagaimana cara memimpin secara musik. Direksi atau arah itu dalam musik itu biasanya ditunjukkan di dalam suatu bentuk irama atau juga di dalam bentuk musik di mana di dalamnya harus terjadi satu kepaduan suara. Ya, ada beberapa unsur yang penting di dalam ensemble musik atau paduan suara, bisa juga dikatakan demikian. Yang pertama adalah sonoritas. Sonoritas adalah kesatuan bunyi, ya. Ketika satu kelompok terdiri misalnya sopran yang terdiri dari beberapa orang bernyanyi bersama-sama, dan mereka harus menjadi satu kesatuan, yaitu sopran. Mereka memiliki satu kesatuan. Sonoritas, jadi kesatuan bunyi yang indah, yang kaya, dan sesuai dengan yang diharapkan dari tuntutan musik itu. Ada lagi yang kita sebut dengan blending atau dengan penyatuan. Yang dimaksud dengan blending ini adalah ketika beberapa elemen menjadi satu. Contohnya misalnya ketika sopran berpadu dengan alto, dengan tenor dan bass. Dan keempat suara ini harus memiliki suatu blending atau yang dinamakan dengan pencampuran, ya. Blend itu, to blend itu mencampur sehingga menjadi suatu kesatuan, ya. Sama seperti tadi sonoritas, tujuannya adalah kesatuan sehingga bunyinya itu menjadi sempurna, ya. Ada satu hal lain lagi, yaitu yang dinamakan dengan balance atau keseimbangan. Keseimbangan suara ini juga penting karena setiap kelompok di dalam ensemble atau paduan suara itu memiliki perannya masing-masing. Nah, sesuai dengan perannya itu, maka tiap kelompok suara harus bisa menjaga keseimbangan suaranya, sehingga ia tidak menjadi egois atau malah kurang percaya diri. Ya, masing-masing kelompok itu harus saling
support sehingga membentuk suatu keseimbangan yang baik atau balance. Pada akhirnya adalah suatu harmoni atau ekspresi yang diharapkan dari suatu pembawaan lagu tersebut. Ilmu-ilmu inilah yang harus dimiliki oleh seorang dirigen ketika dia memiliki dengan gesturnya atau dengan gerak tubuhnya, ia memimpin ensemble atau paduan suara tersebut. Dari memulai lagu sampai dengan mengakhiri lagu tersebut. Ketika seorang dirigen menguasai teknik-teknik yang sifatnya musik ataupun non-musik, maka dirigen tersebut akan menjadi seorang dirigen yang capable atau yang mampu, yang akan disukai oleh ataupun yang akan membawakan lagu atau suatu bentuk musik itu dengan baik. Ini adalah dasar-dasar untuk menjadi seorang dirigen yang saya kira Anda sekalian jika ingin belajar menjadi seorang dirigen dapat mempersiapkannya dan melihat kembali. Pada bagian yang selanjutnya saya akan melanjutkan dengan bagaimana cara-cara ataupun langkah-langkah yang dilakukan ketika menghadapi suatu paduan suara atau menghadapi masalah-masalah yang dihadapi ketika terjun menjadi seorang dirigen. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat.